Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Saprudin. Pada kesempatan ini akan menyampaikan materi cash flow kuadran. Namun sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan WA Group yang langsung mendengarkan pemaparan materi saya ini. Kali ini saya mau bicara tentang cash flow kuadran. Sebelumnya nanti saya akan kirimkan video-video sebagai pembanding bagaimana sih kuadran kiri dan kuadran kanan tersebut. Baiklah, saya akan coba sampaikan materi ini lebih kurang 5-6 menit tentang pentingnya cash flow kuadran. Mungkin saudara-saudara pernah baca buku-buku tentang cash flow kuadran. Jadi di dalam buku tersebut begini pada inti dan poinnya. Ada 4 kuadran orang akan dapat menghasilkan dari 4 cara tersebut. Cara yang pertama, sebagai karyawan atau sebagai pekerja, yang bersangkutan dapat gaji, dapat upah dari bos, dari majikannya. Yang kedua, sebagai self-employed, yang mana orang itu bekerja untuk dirinya sendiri. Misal, seperti contoh, membuka toko, kerja secara profesional, mungkin sebagai aktor, sebagai artis penyanyi, atau sebagai seorang seniman. Itu semua yang pada intinya menggunakan keahlian untuk mendapatkan penghasilan atau menghasilkan uang. Yang ketiga, sebagai pebisnis owner, kita gaji orang atau karyawan untuk mengelola bisnis kita, bisnis owner, atau kita punya franchise, kita beli franchise atau kita jual franchise untuk menghasilkan uang. Itu termasuk business owner. Yang terakhir, yang keempat, sebagai investor, gunakan duit untuk menghasilkan uang lagi. 4 cara ini nggak ada yang salah. Semua baik, benar, betul. Semuanya untuk menghasilkan uang, menghasilkan banyak uang. Bahkan sebagai karyawan yang punya penghasilan cukup besar, mereka nggak kekurangan uang. Mereka mendapatkan penghasilan besar sekali di kantor mereka. Bahkan ada orang yang punya gaji sampai 100 juta per bulan. Apalagi sebagai orang yang bekerja untuk dirinya sendiri, self-employed, orang yang menggunakan keahliannya, orang-orang bisa dapat banyak uang. Intinya tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah sifat penghasilannya. Kalau di kuadran sebelah kiri, yaitu sifat penghasilannya adalah aktif. Artinya, kita harus kerja terus baru dapat uang. Uangnya kita pakai untuk persiapan masa depan. Ya banyaklah kita bisa pakai. Untuk bisa dapat uang ini Anda harus kerja untuk menghasilkan. Masalahnya gini,
ada problemnya yang problem keterbatasan. Oke, karena faktor yang tadi saya sebutkan, problem keterbatasan, faktor usia, faktor kesehatan. Kalau kita bicara faktor usia, ya kita masih usia 20 tahunan, masih muda. Orang tidak produktif itu kan rata-rata pensiun di bawah usia 65 tahun atau 70 tahun. Sudah nggak bisa kerja lagi. Artinya pada usia 20 tahun masih punya waktu untuk masih cukup panjang. Jadi kerja, cari duit dulu. Kalau bicara soal solusi, tapi kalau bicara soal kesehatan, bagaimana? Orang umur 20 tahun aja itu bisa kena penyakit. Mungkin penyakit ringan, berat, atau cukup parah. Bukan aja penyakit. Tapi kalau misalnya kena kecelakaan, sehingga salah satu dari organ tubuhnya itu harus diamputasi atau dipotong. Apakah tangan, apakah kaki, sehingga itu mengganggu aktivitasnya untuk mencari duit. Uang yang dia cari akan berhenti. Apa yang terjadi? Kalau itu terjadi, artinya kebutuhan dasar tidak bekerja lagi. Itu problemnya. Artinya walaupun penghasilannya sampai 100 juta per bulan, tapi cara kita mendapatkan 100 juta itu, Anda atau kita harus kerja aktif terus. Dan ini problem, karena kita nggak bisa kerja selama-lamanya. Makanya, sewaktu kita masih bisa aktif bekerja, pikirkan bagaimana caranya untuk membangun aset. Nah, untuk membangun aset, kita harus bergerak. Anda harus bergerak di bisnis yang disebut kuadran kanan. Mungkin bisnis ownernya, makanya ayo belajar untuk membangun bisnis. Pindah dari kuadran kiri ke kuadran kanan. Pindah kuadran penting untuk membangun aset. Bahkan kalau tidak bekerja aja, kita bisa menikmati hasil melalui kuadran kanan. Dari aset inilah kita akan menghasilkan uang selama-lamanya. Nah, inilah yang disebut passive income. Pada saat mungkin kita semua atau Anda pernah membaca buku-buku tentang cash flow kuadran. Di situ jelas ada kuadran kiri dan kuadran kanan. Yang menarik konsep passive income-nya. Karena passive income, kalau kita lihat, kita ini manusia, suatu saat dalam hidup kita pasti kita butuh yang namanya passive income. Karena kita nggak bisa kerja lagi. Passive income itu bagaimana caranya? Ya, tentu harus belajar bangun bisnis. Kalau Anda punya duit banyak, ya Anda investasikan. Anda bisa beli properti, beli ruko, bisa disewakan ke orang-orang. Mungkin Anda bisa bikin kos-kosan, sewakan ke orang. Banyak cara yang Anda bisa lakukan. Ya, makanya Anda harus rajin hadir di seminar belajar dari orang-orang sukses. Rajin hadiri seminar-seminar, pertemuan-pertemuan, dan belajar dari orang-orang yang sudah sukses. Sehingga kita semua bisa mengerti bagaimana caranya mengelola uang yang kita sudah dapatkan. Pergolatan
sudut pandang orang kaya dan orang miskin. Orang kaya otaknya terus bekerja, sedangkan orang miskin otaknya lambat, bahkan berhenti bekerja. Belajar membuat uang bekerja untuk Anda, bukan Anda bekerja untuk uang. Nah, mungkin nanti saya akan coba kirimkan video untuk membandingkan yang mana sih cara kerja kuadran kiri dan kuadran kanan. Kita ini di posisi mana? Anda ini posisinya berada di mana? Nah, nanti setelah dibanding-bandingkan bisa, posisi saya di sini. Sekian, terima kasih, semoga ada manfaatnya buat saya dan buat kita semua. Mana yang baik silahkan dijadikan sebagai acuan. Tapi kalau ada yang nggak cocok atau sesuai, silahkan ditinggalkan. Lakukan sesuai situasi kondisi Anda di mana berada. Sekali lagi semoga bermanfaat dan sampai jumpa di materi berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.